Solo ya. Maaf. Waduh. Sian. Nah, hilang lagi dah. Ya, hilang dah. Kemana coba ya? Sabar. Saya cari ada nggak ya? Ya, hilang dah. Ya, hilang dah. Ya, hilang. Ya udah, saya tulis ulang. Jadi saya tulis ulang. Kemana nih? Share annotated. Nah, misalkan saya punya titik di sini sama di sini ya. Titik P, titik Q, MPQ. Nah, sembarang ya. Berarti itu akan naik 4 ke kanan 2 ya. Naiknya itu plus 4 plus 2 sama dengan 2 ya. Kemudian saya punya titik di min 3 min 1,3 dengan di sini titik K ke L. M, K ke L. Berarti dia akan turunnya sampai di sini, ya kan? Itu turunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6, setelah itu ke kiri. 1, 2, 3. Turun min 6, kiri min 3. Sama dengan 2 juga. Oke. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Bakalan akan sama ya. Jadi kalau dimanapun titiknya, yang terpenting dalam satu garis, gradiennya itu pasti akan sama. Karena masih dalam satu garis. Ya. Lain halnya kalau misalkan ada 2 garis yang berbeda, nah itu juga akan berbeda. Tetapi tergantung juga garisnya seperti apa, sejajar, tegak lurus, berpotongan atau bagaimana. Ya. Nanti akan saya ajarkan juga. Sampai di sini sudah paham. Kalau diketahui grafik ya, gampang kan? Gampang, cuma melihat grafik, belum menghitung. Nah, hitungannya simpel. Sekarang jangan-jangan di sini. Nah, kemudian kalau yang pertama tadi grafik, kemudian yang kedua ini diketahui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Nah, saya punya titiknya misalkan di sini. Min 2. Oke. Kemudian di sini 4. Ini 9. Berarti titik koordinat di sini berapa? 9,4. Yang di sini berapa? 0,-2. Sekarang kalau misalkan menggunakan cara yang pertama diketahui dengan grafik, maka gradiennya berapa? Ini taruhlah ini P, ini Q. MPQ berapa?
Dari min 2 sampai 4. Berapa? 6. Terus? 9. Ya kan? Berarti 3 per, maaf, 2 per 3. Nah, sekarang kalau langsung diketahui 2 titik, berarti ini kita misalkan adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Maka gradiennya adalah Y1 min Y2, X1 min X2. Atau selisih dari komponen Y dibagi selisih komponen X. Y1-nya min 2 dikurangi Y2-nya 4. X1-nya 0, X2-nya min 9. Min 2, min 4, min 6, ini min 9. Min dibagi min plus 2 per 3. Sama. Sama aja. Boleh enggak Pak kalau misalkan ini dibalik? Misalkan M sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Boleh. Sama saja hasilnya. Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya min 2. X2-nya 9 dikurangi 0. 4 dikurangi min 2 plus 6. Ini 9. 2 per 3. Sama. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tuh. Sama aja ya. Recordnya di GC di YouTube saya kirim. Biar saya convert dulu nanti. Ada yang mau tanyakan? Yang penting konsepnya udah paham, jelas. Ya. Ini kalau diketahui 2 titik. Ya, diketahui 2 titik, rumusnya seperti ini untuk mencari gradien. Nah, sekarang ada mau ditanyakan nggak yang di rumah? Wih, di rumah. Pak, kalau yang diketahui 1 titik gimana, Pak? Ya 1 titik ya enggak bisa. Yang namanya garis lurus itu, kita membuat suatu garis lurus itu pasti minimal membutuhkan 2 titik. Ya enggak? Pasti membutuhkan 2 titik. Karena apa? Kalau kita hanya memerlukan 1 titik, misalkan taruhlah ini titik A, kita menggarisnya kan pasti sembarang. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, ya kan asal. Tetapi kalau ada 2 titik, taruhlah titik A di sini, titik B-nya di sini, nah ini bisa ditarik suatu garis lurus. Nah, tuh, seret, tuh kan. Minimal 2 titik. Kalau 1 titik tidak bisa. Ada lagi? Tiga titik pun juga tetap bisa, tapi asalkan nanti kalau ada suatu soal, tentukan gradien yang melalui 3 titik. Nah, pasti 3 titik itu dalam 1 garis lurus, ya. Nggak mungkin istilahnya apa ya, di 2 garis yang berbeda itu, 2 garis yang berbeda itu jarang, ya. Ada 2 garis di dalam satu koordinat itu yang punya kemiringannya itu sama. Ada 2 garis, ya kan? Titik koordinatnya 1, kemiringannya pasti akan berbeda. Ya. Misalkan kayak gini. Ada 2 garis. Garis 1. Garis yang kedua. Ya kan? Kemudian ada 1 titiknya pasti di sini, titik potong. Ya kan? Nah, ini garis G, ini garis H. Nah, MGH itu pasti tidak akan sama dengan MG, gradien dari garis G itu tidak sama dengan gradien garis H. Ya. Tidak akan sama. Pasti tidak akan sama.
Mau dibuktikan nanti. Ya. Tetapi kalau ada dua garis, ya, nah garisnya seperti ini, bisa jadi ini garis G, garis H, bisa jadi MGH itu akan sama dengan, nah MG sama dengan MH. Gradien dari garis G dengan gradien garis H kemungkinan bisa sama. Ya. Oke. Kita belajar mengenai gradien dulu. Nah, sekarang yang ketiga. Gradien jika diketahui dari belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, takutnya nggak kelihatan dari tadi saya ngoceh dulu. Gradien jika diketahui persamaan garis. Nah, kuncinya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Nah, M di sini itu adalah sebagai gradien atau dengan kata lain koefisien dari variabel X. Nah, kalau ada soal misalkan Y sama dengan 2X plus 3, maka gradiennya berapa? 2. Gampang kan? Y sama dengan setengah X plus 5. Gradiennya berapa? Setengah. Y sama dengan 4 plus 3X. Gradiennya berapa? 3. Y sama dengan 5 min X. Gradiennya berapa? Berapa? Nah. Berapa? Min 1. Paham ya? Paham nggak nih? Hah? Koefisien dari X. Koefisien dari X. Angkanya berapa X-nya? 2. Angkanya X-nya di sini, di depannya setengah. X-nya berarti 3. X-nya di sini kalau nggak ada, itu nilainya adalah 1. Tanda minusnya ikut, berarti minus 1. Ya. Kemudian Y sama dengan 4 min 2X. Berarti gradiennya berapa? Minus 2. Ya, minusnya ikut. Kemudian kalau 2Y sama dengan 4X min 6. Gradiennya berapa? Gradiennya sama dengan 2. Dari mana 2? Ini loh. Ubah ke bentuk Y sama dengan. Berarti ini harus dibagi 2 dulu. Maka akan menjadi Y sama dengan, kan? Berarti 4 per 2X min 6 per 2. Berarti koefisiennya adalah yang di sini. Tuh. 4 dibagi 2. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2X min 3Y sama dengan 6. Gradiennya berapa? Apanya yang dipindah? Min 3Y sama dengan 6. X-nya yang berpindah. Nah, maka akan menjadi plus, min 2X. Nah, maka di sini harus dibagi min 3. Maka akan menjadi Y. 6 dibagi min 3. Min 2 dibagi min 3X. Min dibagi min plus.
Maka gradiennya adalah 2/3. Nah, sudah paham belum? Sudah paham belum? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Tidak ada. Beneran tidak ada nih. Nanti jam 1 saya kasih soal, bingung. Ya, nanti latihan soalnya di jam 1 ya di Sokrates sampai jam 9. Gradien. Jadi bisa kalian kerjakan sore juga nggak apa-apa, 3 kali kesempatan. Ya. Nah, oke, sudah? Nanti bisa kalian ulas sendiri. Nah, sekarang yang saya tambahkan nih. Nah, ini tadi yang sempat ditanyakan. Gradien dari 2 garis. Ya. Gradien dari 2 garis, di sini yang akan kita pelajari itu yang pertama itu adalah yang sejajar. Yang kedua adalah yang tegak lurus, ya. Kalau sejajar, maka garis dari gradien yang pertama, gradien dari garis yang pertama itu nilainya akan sama dengan garis gradien dari garis yang kedua. Itu kalau sejajar. Sedangkan kalau yang tegak lurus, M1 dikalikan dengan M2 nilainya adalah minus 1. Ya. Itu dapatnya dari mana? Kita cek. Nah, saya punya misalkan yang, nah ini yang sejajar. Saya tambahkan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, sekarang garisnya sejajar. Ya. Garis G dengan garis F. Ada 2 garis. Gradiennya berapa yang pertama? Garis F. F yang di sini. Gradiennya berapa? Berarti kalian bisa tentukan salah satu titiknya nih. Misalkan titik di sini boleh dengan yang di sini, ya. Yang penting ada 2 titik aja nih. Ya. Gradiennya berapa? Naik 2 ke kanan 1. Berarti 2/1 sama dengan 2. Ya kan? Sekarang untuk MG, gradien dari garis G. Berapa? Nah, misalkan aja dari titik sini juga boleh. Ya kan? Karena oh ini setengah Pak, saya bingung kalau setengah. Ya udah cari yang benar-benar letaknya di titik koordinat di sini. Dengan yang di sini. Ya kan? Naik 2 ke kanan 1, 2/1. Ya, ada 2 garis yang berbeda tetapi gradiennya akan sama. Karena apa? Garisnya adalah sejajar. Garis G sejajar dengan garis F. Ngerti? Sekarang ngerti, nanti nggak tahu. Ya. Ini yang sejajar. Terus bagaimana kalau yang tegak lurus? Nah, saya punya misalkan tegak lurus Y sama dengan nah,
Ini garis H. Nah, garis G itu tegak lurus dengan garis H. Nah, MH-nya berapa? Misalkan ini saya hitam, saya hilangkan dulu ini. Ya. Nah, gampangnya saja kalian tentukan titiknya sembarang aja. Misalkan saya punya titik di sini sama di sini, ya kan? Berarti naik 1 ke kiri 2. Berarti kalau naik 1 ke kiri min 2. Nah, minus setengah. Ya. Nah, sekarang kita cek. MG dikalikan MH. Gradien dari garis G tadi adalah 2 dikalikan dengan min setengah. Nilainya berapa? Minus 1. Sampai di sini paham? Bingung ya? Banyak banget Pak materinya Pak. Iya. Itu kan 2 dikali minus setengah kan ya Pak? Itu 2 dikali 1 terus dibagi minus 2. Ya, boleh. Minus 1. Ya. Nah, ini boleh kan langsung dicoret? Iya, bisa. Nah, coret-coret minus 1. Tuh. Yang di rumah ini kok matikan lah. Gini kamera. Wah, harus diingetin terus. Masa harus diingetin terus? Nah, jadi itu saya misalkan punya yang kayak gini nih. Gampangannya. Kalau sejajar, ya. M1 sama dengan 2. Maka nilai M2-nya berapa? Nilai M2-nya berapa? Gradien 1 nilainya 2. Maka gradien kedua nilainya berapa kalau ini posisinya sejajar? 2. Kalau M1 sama dengan min setengah, maka gradien yang keduanya berapa kalau sejajar? Min setengah juga. M1 sama dengan 5, maka M2-nya berapa? 5. 5 juga. M1 sama dengan min 10, maka M2-nya berapa? Min 10 juga. Karena apa? Ini posisinya adalah sejajar. M1 sama dengan M2. Nilainya sama. Nah, sekarang kalau yang tegak lurus, M1 sama dengan 3/4. Maka M2-nya berapa? 3/4 dikali berapa yang hasilnya minus 1? Oke, kalau susah jangan pecahan dulu dah. Misalkan 2. Maka M2-nya berapa? Tadi gradiennya. Kalau 2, M1-nya, M2-nya berapa gradiennya? Min 2 Pak. Min 2. 1/2 no. Ya, M1 sama dengan min 4. Maka gradiennya berapa? 1/4.
M1 sama dengan 2/3. Maka M2-nya min 3/2. M1 sama dengan min 4/5. M2-nya 5/4. Dilihat dari sini ya, polanya. Ini posisinya positif, maka akan berubah menjadi negatif. Negatif menjadi positif. Positif menjadi negatif. Sekarang polanya dibalik. 2/3 dibalik menjadi 3/2. 4/5 menjadi 5/4. 4 itu artinya apa? 4/1 kan? 4/1 dibalik menjadi 1/4. Ini 2/1 dibalik menjadi 1/2. Ya. Jadi kalau misalkan M1-nya sama dengan min 1/3, maka M2-nya berapa? 3/1, Pak. 3/1 atau sama dengan 3. Oke, itu kalau tegak lurus. Ya. M1 tegak lurus dengan M2. Ada yang mau tanyakan? Gradian itu tentang gradian, ada yang mau tanyakan nih? Ya. Oke. Saya hapus. Saya kasihkan rangkuman di belakang. Gradien. Yang pertama diketahui grafik yang pertama tadi. Maka M-nya adalah komponen Y dibagi dengan Komponen X. komponen X. Komponen Y itu kemungkinannya hanya naik atau turun. Dibagi dengan komponen X itu posisinya adalah ke kanan atau ke kiri. Kalau naik itu positif, turun negatif. Kanan positif, kiri negatif. Ya, tergantung lihat gambarnya dari mana. Ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah Y1 min Y2, X1 min X2. Atau boleh M sama dengan Y2 dikurangi Y1. X2 dikurangi X1. Ya. Yang ketiga, diketahui persamaan garisnya. Nah, ini harus diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Oke, sampai di sini. Kemudian kalau sejajar, M1 akan sama dengan M2. Tegak lurus, maka M1 kalikan M2 nilainya minus 1. Simbolnya sejajar berarti seperti ini. Ini tegak lurus. Ya. Tuh yang belum absen silahkan absen. Yang di kelas sudah absen semua kan? Nah. Yang di rumah silahkan yang belum absen absen tuh di chat room.
Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Benar nih, tidak ada. Ya. Yakin. Soalnya ada 20. Ya. Materinya tentang gradien semua. Ya. Jadi gradien diketahui grafik, gradien diketahui 2 titik, gradien diketahui persamaan garis, dan sejajar dan tegak lurus. Ya. Masing-masing 5. Ini 5, di sini 5, kecoret. Ya. Di sini 5, ini 5, ini 6, ini 22. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nanti silakan dicoba 3 kali kesempatan. Saya ambil nilai yang terbaik. Ya. Dari jam 1 sampai jam 9 malam. Silahkan. Kalau ada ekstra ya kerjakan ekstranya dulu, ekstra pramuka. Ya. Nanti setelah itu matematikanya belakangan, enggak apa-apa. Karena waktunya sampai jam 9 malam.